Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi, ya, sedikit menjelaskan, ya, belajar bareng, mereview, mengulas tentang cara mendaftar umroh via aplikasi Etamarna. Jadi ini satu aplikasi yang baru launching atau baru muncul, baru diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi, yang ditujukan untuk bagi orang yang ingin melaksanakan umroh agar aman dan teratur di saat adanya pandemi yang bisa dibilang belum selesai seperti itu. Nah, untuk mendaftar umroh via aplikasi Iktamarna ada beberapa tahap yang harus perlu diketahui dan harus perlu dipersiapkan, ya. Yang jelas pada video sebelumnya saya juga sudah sedikit membahas tentang paspor itu berlaku 10 tahun, kemudian aplikasi Etamarna yang akan launching pada akhir September. Kemudian banyak di situ tentang video-video yang saya upload, ya. Langsung saja kita akan sedikit belajar bareng mengenai tentang cara mendaftar umroh via aplikasi Etamarna. Yang mana umroh kemarin sudah dibuka per tanggal 4 Oktober, akan tetapi pembukaan umroh itu hanya terbatas bagi warga penduduk Saudi dan ekspatriat, maksudnya orang yang tinggal di Saudi atau orang yang bermukim di sana, baik bisa bekerja atau orang yang sedang berkunjung seperti itu. Langsung saja kita belajar bareng mengenai bagaimana cara mendaftar umroh via aplikasi Tamarna seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, alhamdulillah umroh sudah dibuka untuk penduduk di Arab Saudi, warga pribumi maupun pendatang, ya, ekspatriat seperti itu. Tetapi warga tidak bisa berangkat begitu saja sebagaimana sebelum masa pandemi, ya. Jadi sebelum masa pandemi ketika ingin melaksanakan umroh itu langsung menuju Masjidil Haram seperti itu. Ya, yang jelas di sini ketika ingin melaksanakan umroh diperlukan, ya, permit dahulu demi kebaikan bersama. Maksudnya permit itu orang ingin melaksanakan umroh ke Masjidil Haram itu harus ada izin atau tasreh seperti itu. Berikut adalah langkah singkat untuk mendapat izin tasreh dan booking slot umroh via aplikasi Tamarna, ya kan. Nah, ini yang pertama, daftar di aplikasi Tamarna. Sebelum mendaftar di aplikasi tersebut, calon muktamirin, ya, orang yang melaksanakan umroh harus terdaftar di aplikasi Tawakalna. Jadi sebelum mendaftar di aplikasi Tamarna, calon muktamirin atau orang yang ingin melaksanakan umroh itu harus terdaftar di aplikasi Tawakalna. Kemudian yang nomor tiga, registrasi di aplikasi Tawakalna dengan masukkan nomor ikomah dan tanggal lahir. Nah, bisa dilihat, ya, seperti ini background, ya. Jadi aplikasi Tawakalna di sini ada tulisan COVID-19 seperti itu. Lanjut, ya. Terus nomor 4, download aplikasi Etamarna untuk perizinan dan booking slot umroh, ya kan. Nanti saya akan kasih link di deskripsi seperti itu. Kemudian yang nomor 5, registrasi di Etamarna dengan masukkan ikomah dan tanggal lahir seperti itu, nomor HP dan tanggal lahir. Kemudian yang nomor 6, setelah itu pilih tanggal, ya kan, pilih lokasi, yang mana terdapat 5 lokasi titik kumpul yang bisa dipilih untuk kudai atau asihah perlu tiket transportasi sekitar 37 rial. Nah, jadi aplikasi untuk pendaftaran umroh untuk melaksanakan umroh sementara pada saat sekarang umroh itu masih terbatas dan berlaku atau mulai per tanggal 4 Oktober seperti itu. Ketika ingin melaksanakan harus mendaftar via aplikasi ini dengan rincian atau skema atau peraturan cara pendaftaran yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi harus terdaftar di aplikasi Tawakalna kemudian baru masuk aplikasi Iktamarna seperti itu. Teman-teman bisa download di Play Store, ketik Iktamarna dengan tulisan Arab nanti bisa muncul seperti itu, download. Kemudian registrasi, di situ registrasi terdapat menu dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab seperti itu. Terus semuanya gratis dan mudah, durasi umroh hanya 3 jam saja dengan toleransi keterlambatan berkumpul di lokasi maksimal 15 menit seperti itu, ya kan. Batas usia yang diizinkan itu 18 sampai 70 tahun. Nah, untuk menambahkan istri atau anak dalam kurung murofik, ya, maka pertama kita harus tambahkan nomor ikomah istri atau anak melalui aplikasi Absir. Jadi bagi orang yang bermukim di Saudi atau ekspatriat ketika mempunyai istri atau anak, ketika ingin umroh bareng, ingin mendaftarkan ke aplikasi Iktamarna, itu sebelumnya orang tersebut harus mendaftar dulu, memasukkan nama istri dan anak itu melalui aplikasi Absir. Nah, kemudian baru mendaftar ke aplikasi Tawakalna, baru mendaftar lagi di aplikasi Tamarna untuk melaksanakan umroh seperti itu. Jadi saya kira cukup simpel dan mudah. Nanti teman-teman sekalian bisa mendownload di
aplikasi di Play Store, ketik Etamarna, ketik Tawakalna, juga ketik Absir, di situ ada semua. Dikarenakan di Saudi satu aplikasi dalam kepemerintahan itu bisa dibilang satu koneksi seperti itu. Nah, terus ini cara mendaftar di Absir ya. Buka akun Absir. Nah, ini backgroundnya seperti ini. Buka akun Absir, terus yang nomor 2 pilih e-service. Kemudian yang nomor 3 pilih general service. Nomor 4 register untuk nomor aplikasi Tawakalna. Kemudian nomor 5 isi iqomah, tanggal lahir, dan nomor HP istri atau anak yang akan diajak berumroh seperti itu. Setelah itu baru bisa mendaftarkan istri atau anak di aplikasi Tawakalna, kemudian bisa add companion ya, dan add companion di aplikasi Etamarna. Ya, semoga bermanfaat, mendapat umroh yang mabrur, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Jadi cukup simple dan mudah. Kira-kira teman-teman sekalian nanti bisa mendownload satu aplikasi Etamarna yang disitu untuk keamanan umroh yang belum lama launching akhir September ya, dengan ditujukan untuk keamanan seperti itu. Dikarenakan ini masih dalam rangka pandemi, sehingga umroh pun masih dibatasi ya, jelas ada kuotanya dan harus melalui aplikasi agar tersusun rapi ketika jamaah atau orang ingin melaksanakan umroh di Masjidil Haram seperti itu. Saya kira cukup simpel dan mudah nih, teman-teman bisa download sebagaimana yang saya jelaskan tadi tentang aplikasi Etamarna, Tawakalna, kemudian Absir. Dan bagi yang individu ya cukup itu mendaftar di aplikasi Tawakalna, registrasi di situ, kemudian langsung registrasi di aplikasi Etamarna. Nanti di aplikasi Etamarna terdapat beberapa fitur dan platform yang di situ juga disediakan kapan tanggal untuk melaksanakan umroh, kemudian titik kumpulnya di mana ya, kemudian tanggal kembali kemana, kemudian lagi biayanya berapa. Yang jelas di situ di fitur aplikasi Etamarna sangat komplit sekali. Ini saya tidak perlihatkan aplikasinya. Yang jelas teman-teman langsung mendownload yang pertama aplikasi Etamarna, kemudian aplikasi Tawakalna ya. Aplikasi Tawakalna dulu baru Etamarna. Bagi yang mempunyai istri dan anak harus mendownload dulu dan memasukkan biodata ke aplikasi Absir. Absir itu di situ memuat tentang status biodata kita ketika berada di Saudi Arabia. Di situ komplit sekali di status aplikasi Absir di situ, karena menjangkau semua apa yang kita lakukan tentang biodata yang sewaktu kita berada di Saudi seperti itu. Bisa dibilang kita misalkan di Saudi itu landingnya di Madinah atau Jeddah, kemudian check outnya di Madinah atau Jeddah, di aplikasi Absir itu muncul semua. Misalkan kita di Saudi iqomahnya expired, kemudian tanggal expired, kemudian kita di Saudi ketika ingin menerbitkan visa, itu di aplikasi Absir ada semua. Kemudian lagi juga di aplikasi Absir terdapat beberapa pelanggaran. Misalkan kita pernah berkendara di Saudi kemudian kita melakukan pelanggaran, nanti di aplikasi Absir itu muncul. Pokoknya di aplikasi Absir itu sangat komplit, sangat komplit sekali fitur-fiturnya mengenai tentang biodata seseorang yang ada di negara Saudi seperti itu. Sehingga ketika seseorang ingin melaksanakan umroh itu harus mempunyai biodata yang lengkap dengan meregistrasikan anak atau istri ya. Bagi yang punya anak atau istri itu meregistrasikan orang tersebut di aplikasi Absir, kemudian baru mendaftar di aplikasi Tawakalna, kemudian baru Etamarna seperti itu. Jadi saya kira cukup simpel dan mudah mengenai tentang informasi mengenai untuk mendaftar umroh pada saat sekarang melalui via aplikasi Etamarna seperti itu. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada ya, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen agar selalu bisa memberikan video-video yang bermanfaat tentang masalah haji dan umroh seperti itu. Ini masih baru launching, sehingga teman-teman sekalian mungkin yang belum tahu bisa bertanya kepada yang lebih tahu bagaimana cara melaksanakan umroh di saat sekarang menggunakan atau via aplikasi Etamarna atau Tawakalna dan Absir seperti itu. Itu satu rangkaian ya. Saya kira cukup paham di sini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata kurang berkenan, mohon maaf. Yang jelas ini baru launching, belajar bersama agar kita mengetahui hal-hal yang bermanfaat tentang mengupload video atau tentang dalam video saya mengenai tentang haji dan umroh ya, sedikit berbagi pengalaman ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.